Assalamualaikum teman-teman semua. Jumpa lagi di Agus Academy bersama saya Nafisa. Kali ini kita akan membahas tentang kohesi dan koherensi dalam penulisan ilmiah. Kohesi dan koherensi merupakan faktor penting dalam karya tulis, terlebih karya tulis ilmiah. Kohesi adalah micro level features dari sebuah teks atau fitur-fitur level mikro dalam sebuah teks. Mengapa dikatakan berlevel mikro? Karena kohesi lebih berfokus kepada hubungan antara kata atau klausa sebagai struktur terkecil dalam sebuah teks. Jika outputnya adalah sebuah karya tulis, maka hubungan kata, klausa, dan kalimat akan sangat berpengaruh dalam susunan paragraf. Hubungan tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut, yaitu yang pertama, penggunaan acuan atau rujukan kata, yang kedua, penggunaan kata atau frasa, yang ketiga adalah penggunaan kata ganti yang terkadang juga melibatkan penghilangan kata atau elipsis. Kemudian penggunaan kata hubung atau konjungsi dan penggunaan aspek-aspek leksikal seperti antonim, sinonim, hiponim, atau kolokasi. Faktor-faktor tersebut dinamakan alat-alat kohesi, di mana jika seorang penulis tidak bisa menggunakan alat-alat kohesi dengan tepat, maka paragraf yang ia buat dikatakan menjadi tidak kohesif. Adapun faktor pertama tentang penggunaan acuan atau rujukan kata, sebagaimana terdapat pada dua kalimat berikut. Andrea Hirata pernah menempuh pendidikan di Universitas Sorbonne, Perancis. Penulis novel Laskar Pelangi itu sekarang bekerja di PT Telkom Bandung. Subjek Andrea Hirata dirujuk kembali menggunakan rujukan lain, yaitu penulis novel Laskar Pelangi, yang sebenarnya masih merupakan subjek yang sama. Faktor selanjutnya yang mempengaruhi hubungan antar kata, klausa, dan kalimat dalam paragraf adalah pengulangan kata atau frasa. Contohnya pada dua kalimat berikut. Ibu membelikan adik novel baru. Ibu tahu kalau adik memang suka novel. Kata ibu diulang kembali sebanyak 2 kali ya pada kalimat berikut. Kemudian pada paragraf berikut terdapat pengulangan frasa, penelitian, survei. Sebagaimana yang telah tertera ya. Oke, selanjutnya adalah penggunaan kata ganti yang terkadang juga melibatkan penghilangan kata atau elipsis. Pada paragraf berikut terdapat banyak pengulangan frasa, yaitu frasa di Los Angeles. Untuk mengefektifkan tulisan agar pembaca tidak bingung atau bosan dengan pengulangan tersebut, maka perlu dihilangkan. Di samping itu juga karena maksudnya sudah diketahui. Jadi bisa ditulis demikian, sebuah lembaga survei di Los Angeles telah menyelenggarakan survei terbaru terkait analisis penduduk, dihilangkan ya, yang kehilangan pekerjaan berdasarkan jenis pekerjaan, diganti dengan kata mereka. Kemudian selanjutnya, sebanyak 1 juta penduduk terdaftar sebagai pengangguran, dan 1 dari 5 yang menganggur adalah perempuan. Kemudian penggunaan kata hubung antara klausa dan kalimat. Teman-teman semua, ada banyak sekali jenis konjungsi dalam bahasa Indonesia. Diharapkan penulis memahami betul penggunaannya dari segi konteks dan maknanya. Sebagai contoh, berikut adalah paragraf tentang peningkatan impor beras yang ditulis tanpa menggunakan konjungsi. Hal ini jelas akan membuat pembaca tidak nyaman dan kurang bisa mengikuti alur ide yang dimaksudkan penulis. Oleh karena itu, paragraf tersebut diperbaiki menjadi seperti berikut ini. Hal ini akan lebih membuat pembaca merasa nyaman dan bisa mengikuti alur ide yang disampaikan oleh penulis, dikarenakan adanya konjungsi atau kata hubung. Berikut adalah penggunaan aspek leksikal seperti antonim, sinonim, hiponim, dan kolokasi. Penulis harus memahami apa itu sinonim atau persamaan kata, antonim atau perlawanan kata, bagian khusus dan umum dari makna kata atau hiponim, dan ruang lingkup kata atau kolokasi. Penggunaan aspek-aspek leksikal tersebut harus tepat dan sesuai konteks. Sebagai contoh, pada paragraf berikut kata akselerasi bersinonim dengan percepatan. Kata tersebut diulang dengan menggunakan
menggunakan sinonim, sebagaimana halnya dengan kata kompetensi dan kemampuan. Sedangkan kata aspek leksikal berhiponim dengan kata antonim, sinonim, dan hiponim itu sendiri. Demikian penjelasan terkait alat-alat kohesi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai koherensi. Koherensi adalah macro level features-nya sebuah teks atau fitur-fitur level makro sebuah teks atau wacana. Karena di dalam masalah koherensi, hubungan antara paragraf dalam keseluruhan wacana lebih difokuskan. Sebuah wacana atau teks dikatakan memiliki koherensi yang baik jika terdapat kesesuaian antara outline atau kerangka paragraf dengan tulisan. Kemudian adanya pokok pikiran atau ide pokok yang jelas pada setiap paragraf yang diikuti dengan kalimat-kalimat penjelas yang tepat dan merincikan. Dan juga adanya penggunaan konjungsi antar paragraf yang menunjukkan hubungan antar paragraf. Di samping itu, sebuah teks dikatakan koheren jika keseluruhan ide tulisan memiliki hubungan yang terpadu atau united. Tentang kerangka paragraf atau outline, untuk menghasilkan tulisan yang baik, alangkah baiknya kita membuat outline sebelum menulis, agar tulisan kita lebih memiliki arah atau idenya lebih terfokus dan konsisten, serta hubungan antar kalimatnya atau antara ide pokok dan kalimat penjelasnya lebih kohesif. Dan yang paling jarang dilakukan oleh mayoritas penulis yaitu melakukan reverse outlining, yaitu menulis lagi kerangka sebuah tulisan tersebut setelah tulisan tersebut jadi. Hal ini bertujuan untuk mengecek kembali serta melihat sejauh mana konsistensi tulisan kita dengan kerangka awal. Untuk lebih memahami masalah keterpaduan atau unity sebuah teks atau wacana, kita akan mencoba melihat sebuah artikel ilmiah yang ditulis oleh saudari Ilma tentang analisis struktur wacana pada iklan ojek online, Grab, dan Gojek berikut ini. Teman-teman semua, pada tulisan tersebut saya telah memberi beberapa warna, adapun bagian kata yang bertuliskan merah adalah ide pokok, kemudian kata, frasa atau kalimat yang diberi warna biru adalah kesalahan penggunaan alat kohesi. Pada tulisan tersebut, ide pokok paragraf pertamanya adalah fungsi bahasa. Dalam paragraf tersebut, penulis menjelaskan fungsi bahasa dalam 4 kalimat. Kalimat yang menjelaskan fungsi bahasa menggunakan definisi ilmiah atau academic definition terletak pada kalimat kedua. Pada kalimat ini dijumpai kesalahan penggunaan alat kohesi, yaitu konjungsi korelatif antar klausa. Penggunaan frasa berwarna biru yang disebutkan seharusnya diperbaiki dengan frasa sebagaimana disebutkan oleh Wardog dan seterusnya. Paragraf ini kurang dikembangkan kalimat penjelasnya dan memiliki satu kesalahan penggunaan alat kohesi. Kemudian pada paragraf kedua, ide pokoknya adalah tentang pentingnya komunikasi. Namun pada paragraf tersebut, hubungan leksikal antara pentingnya komunikasi dengan strategi iklan belum cukup dijelaskan alur pemikirannya. Kemudian pada frasa berwarna biru mengenai pesan yang dimaksud, tidak kohesif dengan frasa sesudahnya, yaitu sebagai memberikan informasi kepada orang lain. Artinya kedua klausa tersebut tidak memiliki hubungan yang jelas. Berarti paragraf ini terdapat kesalahan alat kohesi konjungsi korelatif. Selanjutnya pada paragraf yang ketiga, ide pokoknya adalah media iklan. Kalimat pertama pada paragraf tersebut mengalami kesalahan alat kohesi penggunaan aspek leksikal kata kerja pasif. Ditulis, media iklan menjadi salah satu bentuk komunikasi yang terpengaruh dari kemajuan teknologi. Seharusnya ditulis, media iklan menjadi salah satu bentuk komunikasi yang dipengaruhi oleh kemajuan teknologi. Kemudian kalimat-kalimat penjelas ide pokok kurang menjelaskan sehingga pembaca merasakan ada informasi yang terlompat atau hilang dikarenakan tidak adanya transitional signal atau penanda perpindahan ide. Sedangkan paragraf selanjutnya membawa ide baru yaitu tentang media komunikasi televisi yang sebelumnya membahas media iklan. Padahal keduanya sebuah konsep yang berbeda. Paragraf terakhir adalah
tentang diterimanya Grab dan Gojek di masyarakat dikarenakan pengaruh iklan. Ide pokok dan kalimat-kalimat penjelasnya cukup konsisten dan saling berhubungan, akan tetapi paragraf ini tidak koheren dengan paragraf sebelumnya. Jadi teman-teman semua, dengan demikian dapat disimpulkan pada tulisan tersebut, karya ilmiah tersebut ya, terdapat beberapa kesalahan penggunaan alat kohesi. Sebagaimana yang telah saya jelaskan tadi, yang mengakibatkan paragraf-paragrafnya tidak kohesif. 4 dari 5 paragraf tidak didukung oleh kalimat-kalimat penjelas yang menjelaskan ide pokok, serta kurangnya pengembangan kalimat penjelas. Secara umum bisa dikatakan bahwa tingkat koherensinya kecil. Demikian teman-teman penjelasan mengenai kohesi dan koherensi, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk komen dan subscribe ya. Wassalamualaikum.